Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murtado, NIM 8040180183, kelas 01 PSP. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi dari 13 materi yang disampaikan oleh Profesor Eko Indrajit untuk UTS Tata Kelola Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari video 5 yang berjudul Enabler Generic Anatomy. Seperti diketahui bersama, dalam COVID-5 ada istilah yang namanya enabler. Total ada 7 setiap masing-masing enabler tersebut. Memiliki anatomi yang dibagi menjadi 2, yaitu enabler dimension dan enabler performance management. Enabler dimension berisi 4 buah entitas, domain atau aspek yang harus diperhatikan di setiap enabler. Enabler performance adalah instrumen untuk memastikan bahwa aspek tersebut benar-benar dijaga kinerjanya. Pertama, kita lihat enabler dimension. Ada 4 aspek. Apa saja itu? Yaitu 1. Yang pertama adalah stakeholder, yaitu siapa yang membutuhkan enabler, terdiri dari internal stakeholder maupun eksternal stakeholder. Kedua, apa tujuan atau apa goalnya, apa objektifnya. Yang ketiga adalah bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut atau life cycle. Yang keempat adalah good practice, yaitu bagaimana metodologi baku yang dipakai untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan baik terhadap masing-masing aspek tersebut. Ada cara untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan enabler performance management. Cara pertama, misalnya untuk mengukur apakah stakeholder benar-benar telah mendapatkan yang diinginkan, maka harus dijawab pertanyaannya, apakah stakeholder needs address dan apakah goals-nya itu tercapai. Istilahnya all enabler goals achieved. Kedua, cara mengukur kinerja ini sering dikatakan atau memiliki istilah sebagai light indicator, yaitu alat ukur untuk mengukur ketercapaian dari tujuan dan enabler sementara. Yang ketiga adalah untuk mengukur life cycle dan good practice. Ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Is life cycle dan are good practice applied? 2 indikator ini dinamakan sebagai light indicator, yaitu alat untuk mengukur atau metris untuk memastikan dilakukannya praktek-praktek terbaik dalam mengaplikasikan enabler tersebut. Dan keseluruhan inilah pembentuk anatomi dari sebuah enabler. Artinya, ketujuh enabler yang ada pada COVID-5 harus diperhatikan benar-benar anatomi dan aspek dari masing-masing enabler tersebut agar implementasinya benar-benar tercapai. Memang agak sulit untuk memahami keseluruhan anatomi ini, tapi pada saat implementasi hal ini akan lebih mudah dipahami dan dimengerti. Baik, selanjutnya video materi ke-6, Governance Management Key Address. Apa yang dimaksud dengan governance dan manajemen? Kedua kata ini kerap kali saling dipertukarkan karena memang dalam bahasa Indonesia belum ada kata yang bisa memisahkan atau membedakan di antara keduanya. Selain kata-kata seperti tata kelola, misalnya, COVID-5 secara jelas memberikan batasan perbedaan antara governance dan manajemen. Fungsi governance adalah memastikan bahwa IT yang dimiliki oleh perusahaan benar-benar memberikan nilai tambahan atau manfaat bagi bisnisnya. Sementara fungsi dari manajemen adalah menjalankannya. Dengan kata lain, governance lebih pada tataran strategis, tidak hands-on terhadap apa yang terjadi di perusahaan. Sementara manajemen lebih pada sisi hands-on menjalankannya. Oleh karena itulah, maka governance membutuhkan instrumen untuk memastikan apakah yang diinginkan oleh para stakeholder utama benar-benar dijalankan oleh perusahaan. Proses yang ada pada governance ada 3, yaitu E, D, dan M. Bahasa Inggrisnya evaluate, direct, dan monitor.
Evaluate artinya pemangku kepentingan yang duduk pada tataran akan mengevaluasi apakah benar teknologi informasi yang dimiliki perusahaan benar-benar memberikan nilai tambah. Hasil yang benar atau tidak berupa arahan atau dari direksi kepada para pimpinan untuk menjalankannya. Nanti pada suatu ketika akan dilakukan evaluasi apakah benar-benar yang diarahkan atau diminta dijalankan. Biasanya mekanismenya atau instrumennya seperti RUPS, laporan bulanan, dan lain sebagainya. Kalau governance memiliki 3 proses utama, yaitu evaluate, direct, dan monitor. Maka manajemen memiliki 4 fungsi utama atau proses utama, yaitu plan, build, run, dan monitor. Merencanakan, membangun, menerapkan, dan mengendalikannya. Disinilah COVID-5 secara jelas memperlihatkan atau menggambarkan bahwa dalam plan itu ada 3 hal utama yang harus dilakukan, yaitu align, plan, and organize. Sementara dalam hal build atau membangun ada 3 hal utama yang harus diperhatikan, yaitu build, acquire, and implement. Sementara dalam run atau menjalankannya adalah deliver, support, and service. Sementara untuk monitoring 3 proses utama yang penting, yaitu monitor, evaluate, and access. Jadi seringkali governance berada pada tataran strategi, tidak hands-on. Tujuannya adalah memastikan memulai proses evaluation, direction, dan monitoring. Sementara manajemen berada dalam tataran melaksanakan, yaitu plan merencanakan, build membangun, run menjalankan, dan monitor mengawasi atau mengendalikan. Demikianlah perbedaan prinsip antara governance dan manajemen menurut COVID-5. Materi video 12, PRM and other standard. Salah satu prinsip yang dikemukakan oleh COVID-5 adalah applying a single integrated framework. Pada dasarnya itu adalah bagaimana COVID berusaha untuk saling bersinergi atau saling berintegrasi dengan standar atau kerangka lain yang ada di industri. Seperti kita ketahui, COVID prosesnya berada dalam sebuah kerangka holistik yang dinamakan sebagai proses reference model. Di situ ada 2 bagian, governance dan manajemen. Dan manajemen ada 3 bagian, yaitu APO align, plan, organize, PAI build, align, and implement, TSS deliver, support, and service, dan yang terakhir MAA monitor, evaluate, and access. Paling tidak ada sejumlah standar atau kerangka yang sangat dikenal di industri yang pada dasarnya telah diadopsi oleh COVID-5. Apa saja itu? Yang pertama adalah ISO 38500, yaitu memiliki ruang lingkup IT governance. Karena sifat IT governance atau kalau kita pertakan kepada terhadap PRM, kita bisa melihat bahwa ruang lingkupnya hanya berada pada tataran governance karena tidak masuk ke dalam manajemen. Oleh karena itu, kalau Anda melihat dokumen yang kedua, ISO 38500 tidak begitu tebal karena isinya adalah hal-hal yang prinsip. Yang ketiga, ISO 31000. ISO ini terkait dengan manajemen risiko. Kita lihat dari perpotongannya di PRM. Yang keempat, ISO 31000. Ini erat kaitannya dengan governance dan proses perencanaan atau plan, align, and organize. Di situ ruang lingkupnya saling beririsan. Yang kelima, ISO 27000 dan keluarga yang berada dalam teritori information security lebih luas lagi karena irisannya itu beririsan langsung dengan 4 domain pada manajemen, tapi tidak masuk dalam governance, yaitu masuk dalam domain APO, BAI, TSS, dan MEA, dan kemudian TOGAF, Enterprise Architecture yang dikeluarkan oleh The Open Group. Di sini terlihat bahwa TOGAF sangat kental berkaitan erat dengan perencanaan, plan, align, dan organize, dan build, align, and implement. Itulah teritorial yang paling banyak beririsan dengan PRM pada COVID-5. Sementara untuk Prince dan PM Box Project Management Body of Knowledge berada dalam teritori yang kurang lebih sama dengan TOGAF, tapi untuk proses yang berbeda, yaitu program portfolio manajemen atau hal-hal yang terkait dengan manajemen project. Selanjutnya adalah CMMA yang dulu berasal dari CMM untuk mendevaluate
Sebuah sistem seperti halnya dengan 27.000 SCMMI juga masuk hampir di semua teritori kecuali operasional ada deliver support and service. Itulah adalah teritori CMM yang cukup luas, cukup lebih luas ya kalau kita lihat hampir dari semua kod yang ada pada BAI. Yang paling banyak beririsan dengan COVID, terutama di ruang lingkup manajemen, yaitu ITIL atau ISO 20000. Kita bisa lihat hampir 50% dari di teritori manajemen pada COVID memiliki irisan dengan ITIL maupun ISO 20000. Demikianlah kurang lebih hubungan antara berbagai standar yang sudah ada dengan COVID-5 yang dipetakan pada proses referensi model. Baiklah, selanjutnya video dari materi yang ke-9, Single Integrated Framework. Seperti yang telah disampaikan dalam beberapa kesempatan, COVID-5 itu merupakan suatu kerangka atau framework di mana di dalamnya sudah digabung berbagai jenis standar atau kerangka yang dikenal di industri. Paling tidak COVID-5 itu mengambil 3 jenis domain dari kerangka atau standar yang ada. Yang pertama adalah seluruh konsep atau seluruh pendekatan atau seluruh kerangka yang selama ini pernah dibuat oleh ISAKA seperti file IT, RIS IT, MIS-COVID, versi lama dan sebagainya. Yang kedua adalah semua yang terkait dengan ISAKA guidance, material yang lain juga dimasukkan ke dalam sana yang akan terbit setelah COVID-5. Jadi kalau tadi yang pertama adalah yang ada sekarang, yang berikutnya adalah semua produk-produk ISAKA setelah ini akan merupakan bagian terintegrasi dari COVID-5. 3. Domain satu lagi adalah standar lain atau kerangka lain yang dikenal industri seperti VMbox, ITIL, TOGAF, ISO 20000, ISO 38500 dan lain sebagainya. Keseluruhan kerangka ini menjadi nilai spes bagi COVID dan itu nantilah yang akan membentuk berbagai variasi dari dokumen COVID-5. Mulai dari core dokumennya, COVID-5 itu sendiri, enabler guides, professional guides, dan COVID-5 online yang bisa dimanfaatkan untuk bisa dinikmati bagi mereka yang menjadi anggota dari ISAKA. Demikianlah kurang lebih gambaran bagian COVID-5 itu dikembangkan dan akan terus eksis untuk masa-masa yang akan datang. Baiklah, materi selanjutnya video 11, metadata cycle. Di dalam information enabler pada COVID-5 ada suatu life cycle yang sangat perlu untuk diperhatikan, yang disebut sebagai metadata life cycle. Metadata life cycle merupakan suatu siklus hidup dari informasi sehingga keberadaannya harus benar-benar diperhatikan, dikelola dan dikendalikan dengan baik. Karena fungsinya yang sangat strategis, mari kita lihat komponen apa saja yang berada dalam masing-masing siklus. Yang pertama, terlepas dari apapun bisnis atau organisasinya, pasti mereka memiliki bisnis proses, di mana IT proses mendukung atau sangat berhubungan erat dengan bisnis proses tersebut. Kalau kita lihat baik-baik, bisnis proses ini ada karena memang setiap organisasi atau perusahaan memiliki visi atau misi yang pasti dijawantahkan dalam bentuk pembuatan produk atau pemberian pelayanan atau jasa atau untuk menjalankan misi tertentu dalam proses bisnis. Proses ini yang didukung oleh IT proses pasti akan menghasilkan data-datanya. Datanya bisa macam-macam, data mengenai pelanggan, mengenai pembelian, data mengenai keadaan perusahaan, dan lain sebagainya. Data ini merupakan input, output sekaligus sumber daya yang dipergunakan oleh bisnis proses. Data ini sifatnya fakta apa adanya. Kalau data itu diolah, maka dari itu akan menjadi informasi di mana data tersebut sudah menemukan konteksnya. Dan informasi inilah yang paling penting karena kalau informasi diperhatikan secara sungguh-sungguh, diberikan arti yang diberikan nuansa, maka akan memberikan knowledge alias pengetahuan. Pengetahuan inilah yang sebenarnya merupakan aset berharga yang akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Pengetahuan mengenai customer,
pengetahuan mengenai penjualan, pengetahuan mengenai pembelian, pengetahuan mengenai persaingan, pengetahuan mengenai resep dari pembuatan produk, pengetahuan mengenai keberadaan pusat-pusat di mana customer tersebut berada. Pengetahuan mengenai pasar dan value inilah yang dihasilkan oleh pengetahuan yang memberikan arti bagi perusahaan. Karena berdasarkan pengetahuan ini, maka banyak value yang bisa dilakukan seperti value dalam pengambilan keputusan yang baik, value dalam mengetahui mana yang benar, mana yang salah, value dalam hal bagaimana cara kita bisa meningkatkan efisiensi, value dalam hal bagaimana bisa memenangkan persaingan dan lain sebagainya. Dan dengan berdasarkan uraian tersebut, maka akan memberikan masukan kepada bisnis proses untuk dari masa ke masa dilakukan perbaikan continuous. Improvement itulah yang merupakan life cycle dari sebuah informasi yang dalam COVID-5 dikatakan sebagai metadata life cycle. Baiklah, selanjutnya materi dari video 7, governance objective. Apakah sebenarnya tujuan dari IT governance? Yang pasti adalah IT governance tidak datang secara tiba-tiba. IT governance merupakan kebutuhan atau keinginan dari sejumlah stakeholder dari perusahaan maupun organisasi. Setiap organisasi memiliki stakeholders yang berbeda-beda dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Terlepas dari apapun kebutuhan dari stakeholder, pasti ada 3 prinsip utama yang mereka inginkan dan dari teknologi informasi yang dimiliki oleh organisasi maupun perusahaannya. Yang pertama adalah memastikan adanya manfaat yang terrealisasi. Teknologi informasi tidak berada di ruang hampa. Keberadaannya di sebuah perusahaan atau organisasi adalah karena adanya misi tertentu. Apakah untuk membangun proses menjadi lebih efisien? Apakah tujuan agar membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, keuangan menjadi lebih transparan, atau juga pengendalian menjadi lebih nyata untuk dilakukan? Yang pasti teknologi informasi harus memberikan benefit atau manfaat yang bagus. Yang kedua adalah tidak mungkin sesuatu yang memberikan manfaat tidak ada resikonya. Setiap hal yang berharga pasti ada resiko yang mengiringinya. Resiko seandainya IT tersebut tidak jalan pasti ada resikonya, atau ada orang yang ingin mengganggu supaya itu tidak jalan pasti ada resikonya, atau hal-hal yang harus dibeli, diinvestasikan karena adanya manfaat yang kita inginkan dari IT tersebut. Resiko tidak bisa dihilangkan, tapi resiko bisa dikelola. Dan yang ketiga adalah bahwa dalam melakukan governance, dalam hal menjalankan IT, dalam hal untuk mengoptimalisasikan resiko, pasti sumber daya yang dipakai adalah sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan, fasilitas, sarana, prasarana, dan lain sebagainya masih diperlukan. Kita tidak mungkin menghilangkan semua sumber daya itu, tapi sumber daya dipastikan harus dioptimalisasikan. Singkat kata, tiga-tiganya itu kita lihat. Sepertinya itu mewakili kata-kata yang biasa kita pergunakan sehari-hari, bahwa sesuatu harus efektif, efisien, dan terkendali dengan baik. Efektif mewakili benefit realization, efisien mewakili optimization, dan pengendalian mewakili risk optimization. Demikian objektif atau tujuan utama dari governance, yaitu memastikan terpenuhinya kebutuhan dari stakeholder dalam hal pemanfaatan IT yang nyata dengan menggunakan sumber daya yang mungkin dan mengelola risiko seoptimal mungkin pula.